Ringkasan kasus. Surya Darmadi menjadi tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perusahaan perkebunan milik saya, Grup Duta Palma, menggarap lahan tersebut tanpa izin sepanjang tahun 2003 sampai 2022. Kasus korupsi ini disebut-sebut terbesar dalam sejarah Indonesia, sebab nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 100 triliun rupiah. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 sampai 2008 Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau IUP kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003 dan serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1 dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, hutan penggunaan lainnya HPL, maupun hutan produksi terbatas atau HPT di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kendati demikian, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh. Sampai saat ini, PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU. Tak hanya itu, PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas area kebun yang dikelola. Sementara itu, mantan Raja Tamsir Rahman dituntut 10 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan terima kasih, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Kejagung menetapkan Surya sebagai tersangka. Atas tindakannya, Surya dijerat pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun rupiah. Usai menjadi tersangka, Surya telah 3 kali tak menghiraukan panggilan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Surya pernah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Hasil penyidikan mengungkapkan Surya menyuap mantan Gubernur Riau, Anas Maumun, sebesar 3 miliar melalui gulat medali emas Manurung. Kejagung melakukan penjemputan terhadap Surya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 2022. Surya Darmadi menjadi DPO selama 8 tahun. Penjemputan dilakukan karena adanya komunikasi antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan tim penyidik penasihat hukum tersangka yang akan hadir di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Hak pembelaan dapat digunakan atas dirinya dan komunikasi telah dilakukan semenjak 2 minggu lalu. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Surya berangkat dari Taiwan pukul 9.36 waktu Taiwan dan tiba di Indonesia pukul 13.13 WIB dengan menggunakan maskapai penerbangan China Airlines. Setelah tiba di Kejagung, Surya dilakukan pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap status tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda. Tindak pidana khusus korupsi. Tanggal 15 Agustus 2022 di Rumah Tahanan Negara selama cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Terhitung sejak 15 Agustus 2022 hingga 3 September 2022. Selama proses penyidikan, Kejaksaan Agung menyita berbagai aset milik Surya Darmadi. Di antaranya ada 2 hotel di Bali, yaitu dan 1 helikopter.
Ada juga 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan di Jambi. Penyidik juga mengambil alih 6 pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Kemudian di Jakarta, Kejaksaan Agung menyita 3 apartemen dan 6 bangunan milik Surya. Selain itu, penyitaan beberapa rekening bank milik Surya yang berisi nominal 51 triliun. Diperkirakan total nilai aset yang disita negara sebesar 17 triliun. Kasus bermula pada 2003. Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group diduga kong kali kong dengan Tamsir Rahman Bupati Indragiri Hulu saat itu untuk memuluskan perizinan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit miliknya. Juni 2022, Kejaksaan menyatakan tanah yang digarap olehnya merupakan lahan milik negara. Lahan seluas 37.095 hektar tersebut tidak memiliki dokumen resmi dari negara. Awal Juli 2022, pemanggilan Surya Darmadi sebanyak 3 kali untuk pemeriksaan namun ia tidak hadir. 19 Juli 2022, Kejaksaan mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya mendeteksi Surya Darmadi berada di Singapura. 8 Agustus 2022, Jaksa Agung memerintahkan Jampitsus melakukan aset tracing PT Duta Palma Group. 15 Agustus 2022, Surya Darmadi kembali dari Taiwan ke tanah air dan dijemput oleh Kejaksaan. Selanjutnya, Surya Darmadi mulai ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Inti permasalahan, Surya Darmadi menjadi tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau. Perusahaan perkebunan milik Surya Darmadi, Grup Duta Palma, menggarap lahan tersebut tanpa izin sepanjang tahun 2003 sampai 2022, sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara sebesar 78,8 triliun. Hak atau kewajiban yang dilanggar oleh Surya Darmadi adalah mengambil hak yang bukan milik pribadi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai undang-undang apa yang dilanggar. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Selanjutnya ada pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Setiap orang yang mendapatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada tindak lanjutan kasus. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada Surya Darmadi. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, Surya dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,23 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 triliun. Apabila Surya tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 5 tahun. Solusi permasalahan yaitu pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik, serta memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tindakan korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Contohnya, memberikan hukuman penjara yang lama serta membayar kerugian.